Iya, itu tadi penampilan dari Dewangga Entertainment yang membuka kesempatan yang sangat baik sekali hari ini Mbak Marta. Tumben cerah ya mereka ya. Cerah bikin sekali. Semangat. Lagunya juga membuat kita semakin hatinya itu berbunga-bunga bergembira karena. Maksudnya Mbak E tadi pakai baju bunga-bunga. Saya lupa ya Mbak E tadi pakai apa ya? Pakai lah. Jangan gitu tuh ada istri saya itu. Loh kan cuman bilang. Saya cuma kelingan tukang ketipunge lah pokoknya sesek lanang we. Rawani. Iya, hari ini kita menyapa para pelaku UMKM Bapak Ibu yang ada di Kelurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul. Terongnya mana ibu-ibu? Kok nggak lihat terong? Wis dijangan dulu. Jangan. Bendinoin jangan terong neng gini. Loh, lah kan ini identitasnya kan kita lihat ya Bu Siwi langsung kan jadi teringat nih kita di terong kan nggak ada terong. Ora ono ya terong iki. Ora ono. Nanti kita tanyakan. Nanti tanya Pak Lurah. Terongnya itu terong yang maksudnya apa gitu. Iya, gitu. terong yang mana? Dan yang jelas hari ini kita di sini mau jalan-jalan. Kita udah jalan-jalan sampai kita sini. Muter-muter akhirnya sampai di terong ini dan kita pengen tahu cerita-cerita dari seluruh yang ada di sini, seluruh pelaku UMKM yang ada di terong dan sekitarnya. Betul sekali, bersama saya Marta Sasongko dan saya Aat Kumorojati. Dan bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY ini dia acaranya Sarasehan Sibakul. Dan maka ini ada rombongannya nih. Ada rombongannya. Betul. Bu Kepala Dinas bersama dengan tim. Kok tadi belum kenalan ya? Timnya siapa ya? Mas Panca. Dan Mas Santo. Ini Mas Panca dan Mas Santo ini sedang fashion show. Lihat-lihat dulu situasi ya, baru nanti mendata ibu-ibu. Betul. Jadi di sini kita nanti mau menginformasikan apakah itu Sibakul yang ada di depan itu. Bener. Tulisannya Sibakul. Iya, itu apa toh? Apa? Nanti kita tanya Bu Kepala Dinas. Iya, berarti kita langsung kenalin dulu. Betul. Ya. Bu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, ibu-ibu. Ini perempuan yang hebat ya, kakinya kelihatannya 2 tapi larinya kenceng banget. Tangannya 2 tapi yang dilakukan banyak banget. Ini tadi barusan ketemu Pak Menteri loh. Iya, ibunya bakul-bakul ini. Ibunya bakul-bakul semua ya berarti ya. Iya, Bu Kepala Dinas, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA, Bu Siwi. Kang Sonten, Mbak Marta, Mas Aat, Bapak Ibu semuanya, Pak Harwanto, dan ini kayaknya gembira nih ketemu Bapak. Meskipun saya turunnya nanti kayak Pak Harwanto nggak naik pesawat toh Bu. Ya, adanya pesawatnya masih harus dikira. Sugeng Sonten Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seneng nggak Bu ini ada bapak-bapak loh? Oh iya. Mas juga ada loh. Justru karyanya hari ini Pak Harwanto ketemunya kayaknya ibu-ibunya lebih sedikit ini kayaknya. Nah, ini ada apa ini nanti kita dicegah sama Pak Lurah ternyata. Wes saiki kita Bu Kepala Dinas main ketemu yang lain. Nah, yang ini kan do ngedusi putrane iki lho. Gitu. Kan terus masak nanti bapak-bapak pulang sudah tersaji. Jadi ibu-ibu orang masak. Oh jajan ya, wah jajan tetap. Ora salah. Oke, nanti pokoknya kita akan cek kenapa bapak-bapaknya lebih banyak ini biasanya. Tumben-tumbenan. Luar dari tidak seperti biasanya. Betul, tumben-tumbenan ini. Ini nanti kayaknya bapak-bapak harus mengajak Bu Kepala Dinas keliling-keliling di sini. Kenapa gitu ya? Oke. Nah, yang ngajak kita juga karena ada wakilnya Bapak Ibu semuanya. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD DIY. Sudah hadir bersama kita Pak Suharwanto ST. Ya, selamat sore Bu Mbak Marta, Pak Aat ya. Iya. Juga Bu Siwi, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Pak Lurah, Pak Sugeng dan seluruh Bapak Ibu semuanya. Bapak-bapak lebih banyak daripada Ibu. Iya. Iya. Semoga nanti kita bisa mengambil manfaat dari acara hari ini untuk bisa lebih menggairahkan UMKM di Kelurahan Terong ini. Betul. Setuju Bapak Ibu yang disampaikan Pak Harwanto? Boleh tepuk tangan dong kalau setuju. Biar tambah maju ya Pak. Nah, dan biar tambah maju kita juga hadirkan. Ini di sampingnya Pak Harwanto ini ada pendamping dan juga perwakilan UMKM inspiratif
Ini ada Pak Sugeng Imam Drio MM. Leres ya Pak? Halo Pak Sugeng. Oh, pakai mic Pak. Ini kalau pakai bahasa monitor Pak, monitor Pak. Sugeng sonten sedaya kemawon. Nggih. Teruntuk perempuan hebat Ibu Siwi yang tidak asing lagi terkait dengan UMKM, apalagi si Bakul Pak Suwaranto selaku wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat DIY yang juga tidak kalah sudah hampir 25 tahun untuk mengembangkan salah satunya adalah UMKM di Kecamatan Delingo. Ini adalah bapak-bapak kita. Tidak hanya UMKM tapi juga bagaimana agar Delingo itu tidak ketinggalan mulai dari infrastruktur sampai pemberdayaan, termasuk pemberdayaan wanita itu sudah biasa. Makanya ini akan diberdayakan yang laki-laki agar menjadi luar biasa. Pak Lurah juga yang kami hormati, selaku Lurah di Kelurahan di Terong. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua, terutama Mbak Yu Bakul, Kang Bakul dan juga si Bakul. Terima kasih, selamat sore. Nanti kita juga cerita-cerita dengan Pak Sugeng dan kulon pun Pak Lurah Terong, Bapak Sugiono. Sugeng sonten Mas Marta. Terima kasih Ibu Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Pak Arwanto DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Sugeng dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri dirawi Ibu Kepala Dinas Pak Arwanto dan semuanya yang hadir ini. Saya tergelitik kenapa yang banyak bapak-bapaknya gitu ya. Kenapa itu Pak? Iya ya, Pak. Kalau Terong itu selalu tampil beda. Saya akan menjadi kelurahan yang memang beda dengan yang lain. Bedanya apa Pak? Ya salah satunya yang datang ibu-ibu sedikit. Kenapa tujuannya? Kenapa Pak? Anteng. Anteng. Iya. Kalau semuanya ibu-ibu iya Po. Padahal itu yang bikin laris loh. Ya, bikin laris makanya anteng semuanya ini ya Bu ya gitu. Jadi saya selalu mempunyai statement saya harus menjadi wilayah yang berbeda. Contoh. Terong harusnya di sayur tapi untuk tugu di sana. Gede banget loh. Ya tadi tanya terongnya mana ya, terongnya mana. Sudah ketemu harusnya ya, nggak tanya lagi ya Pak. Tapi ini juga kelurahan paling jujur Pak. Kenapa? Berterus terong. Terang. Bukan terang. Iya. Insya Allah sama dengan apa adanya. Gitu. Iya, baiklah. Terima kasih Mbak Marta. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu yang nanti jadi narasumber. Kita juga mau menyapa pelaku UMKM yang di sini ya. Ini katanya tadi beda, itu kita akan buktikan bedanya. Sekarang kita mau manggil yang bapak-bapak atau yang cowok? Yang muda aja dulu. Muda cowok enggak? Muda cowok lah. Oke, kita langsung akan ibu-ibu langsung teriak cowok rano cewek nih sing muda. Iya. Mas Nugroho. Ayo Mas, sini Mas. Ayo Mas. Sini, ujian dulu, Dek. Ujian apa? Ndredeg. Sini. Sini enggak apa-apa. Tadi sudah sinau ya, pertanyaannya apa? Enggak ada bocoran. Kameranya di sana, kameranya. Iya, tolong nanti kalau enggak kuat, Oh bukan acara itu ya. Mas Nugroho diperkenalkan namanya. Lah kan udah Nugroho ya. Oh ya, diperkenalkan lagi. Perkenalkan nama saya Nugroho Suci Sumunar. Biasa dipanggil Nugroho. Nugroho Suci Sumunar. Keren sekali. Berarti yang dhuwur terus ya biasanya. Sumunar. Oke, dan Mas sebentar, tak tanya, kamu di sini ngapain? Wawancara. Oh, di wawancara ya. Emang kita siapa? Kok jadi bingung. Ini sebenarnya kita mau pamerin dulu produknya, kamu minggir. Produknya mana? Coba. Yang ini loh, coba ditunjukin. Di bawah nggak apa-apa. Nah, ini dia. Jadi anak muda ini punya, kamu masih muda kan? Masih. Oh, masih umur berapa? 20 tahun. 20 tahun. Ini karyanya Bu Kepala Dinas Pak Arwanto. Ini karyanya, batiknya. Boleh cerita ini kenapa bikin batik dan kenapa seperti ini? Oh iya. Ini yang nama batiknya ini lebih ke kontemporer abstrak. Jadinya buatnya pakai kuas dicoret-coret. Oh, pakai kuas. Sebelum diproses dicelup gitu-gitu ya. Kenapa kamu memilih membuat batik seperti ini?
waktu yang dibutuhkan untuk membuat batik seperti ini kan lebih pendek. Kalau nyanting kan lama. Kalau nyanting itu suwe. Iya, kalau kayak gini lebih cepat. Kenapa, Bu? Berapa lama ini buka distanya? Kemarin itu ada 40 potong itu kira-kira 5 hari bisa. Bikin 40 potong 5 hari. Kamu sombong banget udah dapat orderan 40 potong. Tapi nggak bisa sama ya? Enggak bisa kan? Oh, malah eksklusif jadinya ya. Tapi warnanya mungkin senada gitu ya. Bentar, Bu Kadis penasaran nih. Coba dilihat nih. Ini bisa beda-beda loh nantinya. Coba. Wah. Dua. Cantik sekali. Ada artinya nggak ini? Boleh pakai mikrofon Bu kalau ini. Artinya konsepnya apa ini? Konsepnya apa? Apakah konsepnya Bang Ne orang ngopo-ngopo atau gimana? Yang penting konsep. Bang Ne nganggur ya. Apa konsepnya apa ya? Lebih ke ombak tapi warnanya merah. Lah iya. Loh lah iya. Ya orang tahu ombak warnanya merah kok. Maksudnya kenapa milih ombak? Ombak biar lebih berani tapi warnanya kan agak pink-pink penuh cinta. Oh, ya. Namanya anak muda gitu loh ya. Betul. Itulah pentingnya storytelling. Pas terinspirasi apa gitu kan? Inspirasinya Ngopo? Bareng keplek nyamuk terus metu getihe? enggak. Apa-apa? Dari pantai lihat ombak yang bergulung-gulung. Oh. Terus sampai rumah kok ada yang ngechat. Oh iya, ada yang ngasih order Sahabat gitu ya. Okay. Ini ngomong-ngomong kok dapat orderan sampai 40 ini kamu sudah berapa lama bikin kayak gini? Dari 2021. Akhir berarti 2021. hampir 2 tahun yang lalu. Berarti kamu masih 19 tahun udah mulai bikin kayak gini. Kuwi ngopo tuh? Cah. Mbok PS-an apa-apa ngono. Iya. Boyo dolan-dolan apa lo ya? Kenapa? Dulu kan saya sekolahnya SMK Busana. Oh ya, terus ada praktek kayak gini. Ada praktek, terus ada pelatihan membuat batik. Dulu pertamanya itu membuat batik dari limbah kertas. Dari limbah kertas. Limbah kertas. Terus ada juga batik abstrak. Jadinya di rumah itu ada batik limbah kertas, ada batik abstrak. Yang batik limbah kertas itu gimana ceritanya? Bentuknya dibuatnya dari limbah kertas. Di rumah itu alamatnya di mana? Di rumah itu di mana? Di sini di Kebo Kuning, Terong. Ada mereknya enggak ini Mas? Ada. Apa mereknya? Ini namanya Nux Art dan Batik. Wes, aku ngerti jenenge Nux Art ki. Nugroho Arts. Walah, Nux Biasa Art. aku jeneng lo ya. Oke, Mas Nugroho, ini pendistribusiannya bagaimana? Istilahnya siapa yang kamu beli? Jualnya Sudah dipromosiin. Pakai cara apa? Ini baru kebanyakan ada pesanan yang masuk. Kalau untuk yang produk sendiri paling cuma dari sosial media, Instagram itu ada yang masuk beberapa. Apa Instagramnya namanya? Instagramnya Nux_atelier. Bedonnya bisa. Kaya banget atelier lo ya. Oke. Jadi ini berarti yang pesan udah dari mana aja nih? Kemarin dari Bapak Ibu Guru ada. Oke. Terus dari Jawa Timur ada kemarin. Bapak Ibu Guru itu Bapak Ibu Guru sekolahmu. Iya. Terus Jawa Timur itu? Itu kok yang Jawa Timur bisa tahu kamu itu loh. Dulu pernah ketemu di suatu acara pameran juga. Terus ketemu lihat kamu gitu. Mas Nuk, kamu sering ngiklanin produk kamu enggak? Paling di Instagram sih ngiklaninnya. Tapi maksudnya bikin konten, bikin gitu? Enggak sering, paling cuma atau kalau malah selfie kamu gitu. Kalau lagi buat batiknya di foto. Oh, gitu. Ada ya prosesnya. Di video gitu. enggak? Ada. Nanti belajar sama Mas Aat ya, bikin videonya bikin ya. Caption gitu ya. Oke, nanti saling follow. Saya lihat nanti Instagramnya. Ini ngomong-ngomong harganya berapa? Kalau kamu jual? Ini kisaran 200.000. Oh ya. Menurutmu itu mahal apa murah? Termasuknya masih terjangkau sih. Oh masih terjangkau. Pinter loh Jaigi ya, bisa bilangnya terjangkau. Terjangkau kepayon 40 ya. Lah tapi kali 40 ya. Kamu sebenarnya pengen apa nih? Usaha ini serius apa lagi coba-coba Sendiri aja? apa sama teman-teman ini?
Usahanya sendiri, gambarnya gitu? Sendiri dari mulai beli bahan, gambar, nyanting, kuas. Bentar, kayak lo konco-koncomu akeh. Oke, yo gelem lo lagi. Penjahit yo oke lo gini. Jahit juga sendiri? Iya, jahit sendiri. Jahit sendiri? Iya. Dipakai sendiri? Dipakai sendiri. Ini juga hasil jahitan saya sendiri. Oh tak kira badik apa ini? Bukan. Oh ini jahitan. Jadi ini bajunya juga jahitannya sendiri? Iya, jahit sendiri. Keren banget. Oke, kamu mau proyeksi ke depan bisnismu itu mau seperti apa? Tambah besar atau tambah apa? Yang belum? Kalau bisa lebih dikenal masyarakat luas, lebih omsetnya meningkat, dan juga bisa terus berkembang. Oh, kamu nggak pengen mengajak kiri kanan tetangga-tetangga gitu? Boleh kalau ada. Loh, tergantung kamu itu. Kalau kamu ngajak pasti pada mau. Iya, bisa nanti. Kalau kemarin tuh baru dibantu orang tua gitu di rumah. Nanti besok tak ewangi nyiprat-nyiprat kalau aku lagi marahan boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Gini. Nyipratnya kan bisa horor. Oke, Mas Nuk, pokoknya ini ditingkatkan terus. Nanti media sosialnya diperkuat biar nanti tambah dikenal. Apalagi sekarang kan, coba kamu iklan di TV produk kamu biar tambah dikenal. Yang itu kameranya. Silahkan. Silahkan ya mau pesen batik. Ini batik abstrak, jadi setiap kain itu berbeda-beda motifnya, tidak bisa sama. Jadinya lebih eksklusif dan juga yang hanya satu di dunia. Woi. Tapi harganya? Harganya mulai dari Rp200.000. Oh, 1/5 juta rupiah gitu. Bisa didapatkan di mana? Bisa dapatkan di Instagramnya ada di nux_atelier atau berkunjung di rumah di Kebukuning Terong Delingo Bantul. Alright, oke. Kita tambahin reseller welcome. Oke. Sukses ya buat Nugroho ya. Silakan. Seneng banget lihat anak muda yang mau diajak salaman kasih mikrofon. Iya, wes rapopo lah anak muda salaman ini. Aja. Dia baik hati malah memberikan aku mikrofon. Boleh ditaruh sini? Sini aja. Iya, hari ini masih satu sampel. Setelah ini kita juga mau tanya yang lain ya. Kalau mau tahu apa lagi keunikan di Terong. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di Serasean Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Oke, dan saat ini tadi sudah ngobrol sama Mas Nuk yang sangat kreatif sekali, anak muda dari sini. Sekarang kita juga mau ngobrol dengan mbak-mbaknya. Wah, kalau tadi ibu-ibu cantiknya. Iya, benar sekali. Ini ada yang produksi makanan. Apa ini Bu Yeni? Ini ceripeng balado ubi. Ceripeng balado ubi. Yeah. Ubi bukan singkong ya biasanya? Bukan, kan? ubi rambat. Oh, kenapa pilih ubi? Biasanya kan singkong. Ini kan karena saya itu beli dari petani langsung ya. Oh, jadi kan banyak di sini yang nanam ubi tapi jualnya kan terlalu murah gitu. Oh. Jadi saya beli dari langsung petani dengan harga
sesuai pasaran dengan harga yang bagus gitu. Terus dibikin? Terus tak bikin sendiri nih, tak bikin buat oleh-oleh juga yang di wisata-wisata. Biasanya di mana Bu? Ada wisata Pengger, ada wisata Becici gitu. Oh di sini ya, di Becici. Di sekitar sini aja. Dan kalau yang kemasan kecil-kecil di warung-warung sama di angkringan gitu. Oh yang kecil-kecil ada kecil juga. Ada kemasannya. Oke, sudah ada mereknya juga ya? Ini nama anak saya sebenarnya. Oh iya. Jadi bukan merek itu? Ini ya merek dari apa namanya itu? Namanya Bihar. Bihar. Ya. Bihar. Oke. Oh. Terus itu udah ada izin-izin apa Bu? Ini sebenarnya belum. Pengen punya Bu? Pengen punya. Apa nih kira-kira berarti butuhnya? Ya butuhnya sebenarnya sih mungkin izin ya. Izin apa? Tahu nggak? PIRT. Halal ya. Iya. Ngomong-ngomong sudah punya nomor induk berusaha belum? NIB. Iya, itu juga belum. Belum. Ngomong-ngomong bawa KTP enggak? Bawa. Hari ini bawa? Bawa. Bawa handphone? Bawa. Oke. Punya suami? Punya loh. Alhamdulillah. Loh, maaf salah pertanyaannya. Gak ada hubungannya. Nama KTP dan handphone aja. Nanti Ibu langsung menemui Mas Panca dan Mas Anto yang ada di ujung sana yang ngadep laptop itu. Iya, itu yang mereka pakai batik kayak mau kondangan. Pokoknya Ibu duduk bilang pokoknya aku pasrah karo jenengan. Oh ya ora. Kok pasrah loh ya? Nanti dimarahin. Oh iya. Pokoknya pengen daftar Sibakul. Biar nanti bisa dapat izin-izin itu gimana caranya Mas gitu ya. Nanti bisa juga diajarin bagaimana menata ceripingnya itu biar cantik kalau ditata. Jadi tidak umpel-umpelan. Kelihatan kalau ini tuh ceriping yang eksklusif gitu nanti diajarin dan kalau enak. Nah, kalau Ibu sudah daftar Sibakul. Gitu. Oke ya. Oke. Terima kasih Bu Yeni. Nanti siap-siap ya Bu. Iya. Kemudian itu nanti jangan lupa di foto produk. Ada foto produk gratis. Kita punya foto produk gratis. Nanti tinggal dibawa ke sana. Mas aku difotoin. Bukan ibunya yang foto tapi produknya. Iya. Difoto buat update status, buat Facebook kayak gitu nanti bisa. Bayar nggak Mas? Gratis. Oh gratis. Hadiah pokoknya hari ini. Hadiah. Pokoknya semuanya gratis. Oke, sekarang ganti Pak Keli. Pak Keli di situ aja Pak Keli. Pak Keli. Ini salah satu cowok yang ada di belakang ya. Oh ya. Cowok-cowok ini loh rombongannya. Loh bapak-bapak duduknya di sana ini kan rombongan cowok-cowok. Padahal kalau yo selo loh. Oh, iya. Bapak boleh berdiri Bapak dari situ kelihatan. aja. Pak Keli, usahanya apa Pak Keli? Snack dan nasi bok. Snack dan nasi bok. Bareng berdiri kita nggak bisa lihat. Kita lihat dari TV. Snack dan nasi bok. Iya. Sudah Bapak berdiri saja Bapak. Sudah berapa lama Pak Keli? Dari 2013. 2013. Melayani area mana saja Pak? Kecamatan Delingo, Kecamatan Delingo dan ada yang ke bawah Pak. Ke bawah mana? Ke bawah kemana? Ayo. Oh maksudnya? Iya. Turun. Kan kita di lantai 2 Oh iya. Di lantai 2. Oh, itu ada brandnya apa Pak Keli? Punya nama brand apa? Cateringnya usahanya? Jam-jam snack. Wow. Jam-jam snack. Itu ada makanan kecil, ada nasi bok kayak gitu ya Pak? Iya. Oke, Pak Keli. Itu yang bantu Pak Keli berapa orang? Ada kalau partai besar itu makai orang, tapi kalau cuma partai kecil saya sama istri saya. Oh, sudah merantasi ya? Sudah merantasi. Tur badine ketok ya Pak nek wong loro lengan garapi. Itu promosinya lewat apa Pak? Lewat WA Pak. Oh, lewat WA. Berarti orang-orang sini sudah punya WA-nya Bapak ya? Iya. Temannya di HP berapa Pak jumlahnya? 400-an. Oh, kurang 400? banyak. Iya. 400 apa? Orang. 400 sok bangga lo ya. Iya. Berarti ada inovasi lagi nggak promosinya lewat apa lagi Pak biar tambah banyak lagi customernya? Itu hanya mulut ke mulut itu. Oh mulut ke mulut. Malah jadi, dari mulut ke mulut. Tapi kan ke mulut rasanya snack dan nasi boknya jam-jam kok enak ya gitu. Oh tapi enak beneran ya Pak? Ra percaya aduh ya. Mosok sih Pak? Besok ke rumah saya Pak. Saya gratisin. Ya aku izin Pak. Alamatnya di mana ditanya Bu Kadis nih? Alamatnya Kebo Kuning RT 2 Terong Delingo Bantul. Oh tonggone Mas Nuk berarti.
Iya. Tetangganya Mas Nuk sama Pak Sugeng. Oh iya. Ya. Oke Pak J, matur nuwun Pak Keli. Semoga tambah lancar usahanya. Amin. Kita kayak telepon-teleponan ya Bro. Iya. Gimana Pak Keli? Halo, passwordnya. Iya. Kalau gitu kita tanya Pak Lurah aja deh. Pak Lurah ini Pak Lurah bisa menceritakan nih potensinya yang ada kuliner, ada fashion itu. Ada apa lagi Pak di daerah sini Pak? Jadi selain tadi ada kuliner, kemudian ada snack dan sebagainya, itu ada mebel juga ada. Kemudian mebel itu ada lebih spesifik itu limbah kayu, seperti yang ada di situ kan dari hasil limbah, sebenarnya kayu-kayu kecil. Kemudian dibentuk yang dulunya limbah itu enggak bernilai menjadi bernilai. Misalnya bareng kayak kursi, terus ada potongannya dibikin yang ini ya. Iya, seperti itu. Misalnya pintu kemudian ada leresan itu namanya limbah. Ya. Kalau enggak dibikin seperti itu, kalau ibu-ibu hanya untuk opong-opong kayu bakar seperti itu. Kemudian ada kerajinan bambu cuma sebagian kecil karena setengah jadi kemudian dibeli oleh orang, oleh pengepul yang kemudian dijadikan seperti itu. Kemudian ada juga ibu bakul seperti yang ditulisan sebenarnya ada. Sampai keliling pakai sepeda motor itu ada beberapa warga kami yang melakukan seperti itu. Tapi keluar daerah sini gitu ya Pak? Enggak juga. Di daerah sini. Di Terong ya seperti itu. Berarti mebel itu bapak-bapak kayak gitu ya, kuliner ibu-ibu. Ya, mebel segala macam mebel, mau pesen apapun bisa. Yang penting cocok harganya. Harganya, menyesuaikan. Menyesuaikan. Mau kayu jati bisa, mau kayu Jawa bisa, mau kasiah bisa. Iya. Nah, nilai saya minta meja kursi yang kayunya dari jati tua itu bisa. Bisa. Ya. Oke. Kalau ini lebih ke anak muda apa tetap bapak-bapak Pak yang ada bikin? Yang anak muda. Jadi warga saya itu ada yang pemasarannya itu lewat online. Ya, ada yang kadang dapat di Surabaya, dapat di Semarang, Solo. Kalau Jogja biasa, itu pun juga pakai online. Pak Lurah, saya mau cek ini anak-anak muda yang di belakang. Tadi saya tanya, ini UKM enggak? Katanya enggak. Kita tanya lagi. Coba ini yang belakang itu, boleh yang berdiri, ganteng-ganteng itu, ganteng-ganteng. Saya merasa ganteng. Woi, ganteng semua. Kok rasanya piye antara yakin pora ganteng pora toh? Punya usaha enggak? Loh ini yang ini enggak muda. Tua. Berdiri Mas. Yang muda-muda. Nah, tolong di-shoot. Usahanya apa ini? Berusaha semampu saya. Dan berdoa. Cek. Iya. Ini anak-anak muda Terong, betul? Betul. Oh iya. Kalian bangga disebut saya anak muda Terong. Bangga sekali. Apa yang bikin kamu bangga anak muda? Gimana? Apa yang bikin bangga? Tugunya udah bagus sekarang. Yang bikin siapa yang bikin? Ini anak-anak muda punya inspirasi apa dari yang sudah usaha di sini? Mungkin orang tuanya, mungkin tetangga-tetangganya. Ini anak-anak muda punya visi apa nih? Oke. Jadi kebetulan alhamdulillah perkenalkan dulu ya, nama saya Galih Ramadan. Saya ini juga bikin usaha kebetulan, tapi bukan menghasilkan produk, tapi berupa jasa. Apa itu? Desain grafis. Iya. Tapi memang kebanyakan klien itu berasal dari UMKM. Seperti itu. Jadi alhamdulillah juga sudah merambah pasar di mancanegara, ada juga yang Malaysia, kemudian Jerman. Pakai online itu ya? Iya. Mas siapa Ramadan? Galih. Oh Mas Galih. Mas Kayaknya Galih. semua Galih itu desainer deh. Iya, sing kono Galih ya desainer deh. Kayaknya nama Galih masih desainer grafis gitu ya. Mengaat tok sing ora iki. Ternyata Galih desainer Galih. Mas Galih, apakah profesi Anda sudah didengar Pak Lurah? Pak Lurah itu tahu nggak kalau Anda itu seorang graphic designer? Kayaknya sudah Pak. Kayaknya ya. UKM di sini pernah pakai jasanya nggak? Belum sih Bu. Itu kenapa? Kemarin Mas Nugroho minta suruh buatin logo tapi belum ada progress reportnya juga. Karena cuma minta ya. Coba kalau bayar gitu. Kalau bayar mungkin saya proses Pak. Iya. Itulah desain grafis kita. Tolong diperjelas di depan ordernya ya. Terus Mas, dirimu ngajak teman-teman nggak yang lain? Belum sih Bu untuk saat ini. Oke. Jadi baru di rumah aja dan baru perorangan aja. Kalau kita minta tolong nih, ini kan ibu-ibunya banyak yang punya produk kuliner kayak gitu. Kalau dibikinin brand gitu bisa nggak? Bisa Pak. Kita dari produk dari jasa saya itu mulai dari 300.000.
Oh langsung duit ya Ki? Ya. Maksudnya untuk logo. Ini Bu dicatat Bu. Tapi nanti logo beserta brandingnya Pak Bu. Oke. Jadi di sini nggak hanya logo. Nah gini, berarti ibu-ibu tuh kalau mau ke tempatmu tuh apa yang dibawa materinya? Maksudnya saya jualan ini keripik ubi nih. Saya mau ngapa ke Mas Gale? Terserah gitu atau gimana? Ngomongnya itu loh biar nggak bingung. Kan setiap produk itu atau setiap usaha memiliki filosofi tersendiri. Jadi nanti misalkan sebuah UMKM itu punya ceritanya sendiri. Nah itu storytelling saya storytelling dulu. Nanti kira-kira logonya berarti nanti datang ke Mas Galih cerita ya. Produk jenengan niku pripun to Bu? Maunya apa gitu. Nanti keluar visualnya. Waduh. Tepuk tangan dong buat Mas Galih. Nanti yang lainnya juga punya usaha? Atau usahanya temennya Mas Galih gitu aja? Saya nemenin Mas Galih. Ada usaha. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Kolil Indra Firmansyah. Usaha saya itu tentang souvenir. Bikin souvenir dari apa? Itu dari muk bisa, terus gelas, sablon. Sablon yang muk, topi, gelas, keramik kayak gitu ya? Iya. Di sini juga tempat usahanya? Tempatnya di Terong 1 RT 02. Sebelah sana apa sana? Sebelah sana. Oh sana. Itu nanti nulis nomor handphone, dikasihin Bu Kepala Dinas ya. Iya. Bisa. Nanti boleh daftar si Bakul juga. Iya. Nanti untuk mengembangkan usahanya biar karena banyak pelatihan juga ya di sana. Mas Gale juga ini desain grafis. Bisa nanti diketemuin sampingnya yang lainnya. Apa? Gak punya. Gak punya. Gak apa-apa. Wes kebacut. Tapi punya pacar. Wes kebacut tekan jatahnya saya mikir aduh keluar opo ya. Iya udah deh kalau gitu kita beri tepuk tangan buat anak-anak muda ini. Oke. Semoga terus jadi penggerak ya buat anak muda yang lain. Pak Lurah langsung dikai SK Pak niki Pak. Desain grafis Terong itu Pak. Terima kasih. Jadi anak-anak muda itu sebenarnya sekarang mulai membidik ke UMKM. Dan saya kasih tahu anak-anak muda itu satu, cinta dulu dengan usaha jenengan. Tanpa cinta nggak akan jadi, apalagi M2G. Apa itu? Memeng. Itu penyakit itu. M2G. Iya. Memeng itu jadi pertama cinta, kemudian disiplin. Cuma itu kalau saya mengharap untuk anak-anak muda atau UMKM yang ada di Terong. Karena di saat ada pelatihan semangat. Begitu sudah selesai pelatihan ya itu yang tidak saya senangi itu kalau M2G tadi. Sehingga tidak ada tindak lanjut lagi. Kalau gitu biar nggak M2G. Boleh saya tanyakan langsung ke Bu Kepala Dinas ya Pak Lurah ya. Iya Bu. Bu Kepala Dinas. M2G. Ternyata anak mudanya juga luar biasa. Matur nuwun Mbak Marta. Bapak Ibu pengen disenangi sama Pak Lurah nggak? Pengen ya. Jadi kalau pengen jangan memeng gitu. Karena Pak Lurah nggak seneng kalau memeng kayaknya gitu ya. Jadi pengen dicintai Pak Lurah, mesti kita nggak boleh memeng. Tapi di sini sangat luar biasa tadi apresiasi untuk Bapak Ibu semua. Pastinya Pak Lurah ini juga kayaknya motivasinya sangat luar biasa gitu. Jadi melihat anak-anak muda, ibu juga tadi kreativitasnya. Oh lihat ada peluang, ada bahan baku yang di sini di kanan kiri ada. Kayak langsung ada kreativitas. Yang pasti kita ini di dalam UMKM atau menjalankan usaha itu kreativitas yang paling penting. Tapi yang satu lagi yang paling penting sepakat dengan Pak Lurah M2G tadi nggak boleh memeng gitu. Dari hobi tadinya cuma seneng tapi menghasilkan sesuatu atau karya yang akhirnya mendapatkan income. Jadi cuman mungkin karena di Desa Terong ini tahun pertama menjadi desapreneur ya Pak Lurah ya. Jadi saya berharap nanti mungkin Bapak Ibu di sini juga menjadi bagian karena desapreneur nanti akan kita dampingi dengan teman-teman kami di pendamping UMKM. Yang satu lagi nih seperti Pak Lurah jangan memeng. Saya juga berharap jangan gonta-ganti di saat kita akan ketemu, kita akan diskusi. Pelajaran itu bukan berarti kita terdarin, tapi yang perlu adalah Bapak Ibu semua. Jadi tadi Mas Nugroho ini sudah sangat luar biasa, ada Ibu tadi, cuman yang perlu ditingkatkan lagi mungkin kayaknya Mas Nugroho ini apa ya ombak ya apa ya gitu. Jadi ini perlu kemantepan gitu. Kayaknya kan perlu ini saya pulang ini. Jadi kalau ditanya sama masyarakat atau sama umum itu kita lebih
lebih pede gitu. Jadi kita kan ditanya customer lebih pede. Oh ini batik saya seperti ini, seperti. Tapi itu ada di mana? Nanti di Sibakul ada semua. Sibakul salah satunya apa? Kita masuk melalui Desapreneur yang tahun pertama ini harapannya kami Pak Lurah, mungkin dengan Pak Lurah nanti siapa-siapa nanti yang mungkin menjadi pionir di dalam Desapreneur tersebut, karena kita tidak bisa semuanya menyeluruh akan ketemu tatap muka dengan pendamping kami, tapi mungkin hanya 30 anak 30 orang ya, 30. Nah 30 itu jangan sampai kita salah pilih, wah saya itu nggak seneng kok itu, jadi memang itu bukan hanya keinginan tapi kebutuhan. Sering saya sebutkan, Bu saya pengen apa butuh gitu. Tapi saya melihat ini sangat luar biasa, dan kami di Pemda DIY melalui Dinas Koperasi terus mendampingi Bapak Ibu di pelaku UMKM dengan beberapa skema pendampingan yang semuanya itu ada di Sibakul. Kami melalui basic pelatihan, ada dengan mentoring, dengan coaching, Bapak Ibu bisa rawuh di dinas. Sekarang juga PLUT sudah kita hadirkan langsung. Kalau belum bergabung di Sibakul memang kami tidak fasilitas yang ada di Pemda DIY melalui Dinas Koperasi memang belum bisa diakses. Tapi Bapak Ibu saat sudah gabung di Sibakul, kenapa ini terus kami sampaikan? Karena gini Pak Arwanto, di saat sudah gabung di Sibakul biasanya kami, Bu saya sudah gabung di Sibakul kok nggak pernah dipanggil, nggak pernah ada apa-apa ya Bu. Bapak Ibu aktif, ini ada media sosial kami, IG-nya sampun kagungan ya Bapak Ibu ya. Instagram pun gadah sedanten. Ampun, nanti sudah duka banyak banget di Presani di sana. Ada apa saja ya? Ada pelatihan seperti besok hari Selasa ini juga ada bagaimana terkait dengan strategi untuk produk kita itu dicintai oleh orang luar gitu. Ini strategi. Kenapa itu ada? Oh, ternyata memang kita ada masukan dari permintaan dari teman-teman UMKM. Satu lagi saya melihat ini Pak Lurah, di sini potensinya ini banyak kayu ya Pak Lurah, kayu gitu. Kalau kayu ini juga permintaannya sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana mengembangkan. Saya berharap di sini mungkin Pak Lurah nanti bukan berarti menyampaikan Bapak Ibu yang di sini, tapi kita akan ketemu sebetulnya potensi Pak Lurah di sini nih yang akan diunggulkan itu apa? Yang akan menjadi daya tarik atau daya ungkit gitu. Dari kayu mungkin akan berdampak juga ke keripik gitu. Tempatnya wisata kita di kanan kiri wisata. Kalau wisata di daerah Dringo ini kalau belum beli keripik ketela belum ke Dringo, belum ke Terong. Tapi produknya tadi harus ada syarat Bapak Ibu kagungan NIB, ada PIRT-nya, ada halal. Ada di mana ini di Sibakul, tapi tidak bisa semuanya Bapak Ibu karena kita juga punya keterbatasan ya, keterbatasan dari waktu, dari banyak program yang juga harus disentuh. Tapi ini terus kita bergerak, tidak hanya dari Pemda, pasti kita juga kalau ada ada potensi pasti kita juga akan diskusi dengan lembaga-lembaga yang lain. Tapi intinya semangat, appreciate Terong karena potensinya sangat luar biasa. Contoh kayu Pak Lurah, kami punya konsep karena kami melihat eksportir di DIY sendiri ini juga sangat membutuhkan supplier untuk dikirim ke luar negeri. Nyari kemana-mana, kira-kira bahan yang memang nanti akan kami ekspor atas permintaan dari luar itu kira-kira apa? Tidak, eksportir itu tidak memproduksi sendiri, mungkin produknya juga ada di sini gitu. Nah produknya ada di sini tapi sesuai dengan kualitas, mungkin dari kualitasnya, dari bentuknya, dari apa. Nah ini yang kami mungkin menjadi salah satu Pak, nanti konsepnya kita sama-sama kita tentukan. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Intinya kita punya produk, kita harus bisa memahami produk kita sendiri. Seperti Mas Nugroho tadi sudah paham tapi tinggal kurang pede. Mbak Marta masih mungkin grogi dengan Mbak Marta saja tadi saat oh ini produknya seperti ini, bahannya seperti ini, jadi kita lebih jelas. Kalau belum nanti kita sama-sama belajar gitu.
Mungkin itu, matur nuwun. Oke. Beri tepuk tangan dong buat Bu Kepala Dinas. Pokoknya langsung daftar Sibakul, sudah disiapkan semua fasilitasi dari pemerintah untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Tapi yang jelas harus cari tahu, jangan nunggu ya. Habis ini follow sosial medianya dulu. Ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya, semua ada informasi yang memang ditujukan untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Iya. Terus habis ini fasilitasi dari Dewan itu apa sih? Kita akan ngobrol. Setelah ini di Sarasehan Sibakul. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Dagangan duwe apa aja to? Lingguse dirungokke tak ajari. Sibakul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora usah bingung. Ya mengko daganganmu ki digitalke. Tapi sing tuku memang daganganmu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Sibakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho ya, mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas to, ana Sibakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Oke, dan sekali lagi nanti ibu-ibu bisa langsung mendaftarkan Sibakul untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah yang tentunya disiapkan untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Iya benar. Tapi itu juga fasilitasi dari pemerintah ini karena dari Dewan, dari DPRD DIY itu menyetujui apa yang disampaikan oleh Bu Kepala Dinas, Bu Siwi. Dan makanya kita perlu tanya ini Pak Harwanto sebagai Wakil Ketua DPRD DIY itu seberapa berpihaknya kepada UMKM Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami sudah membuat komitmen bersama antara Gubernur dengan DPRD untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Termasuk usaha kreatif, industri kreatif itu juga bagian dari yang kita lindungi dan kita berdayakan. Tentu dalam konteks ini Perda kita sudah kita buat tahun 2019, Perda nomor 17 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Yogyakarta. Di situ sudah ditegaskan komitmen bersama antara DPRD dengan Gubernur bagaimana bisa memberikan berbagai fasilitasi kepada usaha kecil menengah di Yogyakarta, termasuk adanya Sibakul ini. Dan saya kira Bu Siwi juga sudah bergerak terus untuk meningkatkan usaha kecil menengah di Jogja supaya naik kelas, dan kita juga selalu support dengan anggaran-anggaran kita. Dan ternyata dengan acara Sibakul seperti pada hari ini dengan jemput bola kita mengadakan di Terong, ternyata bisa mengungkit dan bisa menemukan berbagai potensi-potensi lokal yang di luar dugaan kita. Saya yang sudah 25 tahun
menjelajahi Delingo ini baru tahu sekarang ini kalau di Kebu Kuning ada batik kontemporer tadi Mas Nugroho itu. Kenapa tidak kemudian dikembangkan besok, karena di Delingo juga ada wisata Mas Nugroho, coba untuk diinovasi untuk membuat batik pinus supaya nanti disinkronkan dengan wisata yang ada di Delingo. Selama ini kita memang melihat belum maksimal pemanfaatan wisata di Delingo ini, di mana pengunjung sudah puluhan ribu, tetapi belum banyak, masih banyak yang belum dimaksimalkan. Salah satu contoh souvenir, kalau kita membuat batik bermotif pinus gitu, akan menjadi sebuah souvenir khas daripada Delingo, karena orang ke Delingo itu kan dicari bukit wisata pinusnya. Nah ini saya kira teman-teman yang muda-muda ini masih punya banyak kesempatan dan masih segar dalam pemikirannya. Kita berharap nanti untuk segera bisa ditumbuhkan dan bisa membuka lapangan kerja baru, sehingga nanti tidak semua anak-anak muda kita ini hanya berpikir untuk jadi pegawai gitu. Karena pegawai itu terbatas, pegawai itu tidak terlalu banyak, sementara sebetulnya peluang untuk membuka usaha masih sangat luas sekali. DIY ini setiap tahun dikunjungi hampir 7 juta wisatawan. Kalau itu bisa kita ambil sebagai sebuah pangsa pasar, betapa luar biasanya kita. Hanya sekarang bagaimana usaha kecil kita ini, UMKM kita ini bisa menjadi UMKM yang memang berkualitas, berinovasi, dan betul-betul bisa naik kelas. Jadi orang melihat produk-produk kita ini sudah tertarik duluan. Tidak perlu diceritakan, sudah tertarik duluan itu. Nah saya kira ini yang penting dan ini komitmen kita bersama. Maka ya kami juga mendorong Bapak Ibu sekalian memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah ini melalui Sibakul. Karena itu semua akan bisa kita lihat, bisa kita nikmati, fasilitasi berbagai fasilitas dari Pemda DIY melalui Sibakul ini. Iya baik, termasuk ini dibisikin Bu Kepala Dinas ini, kan fasilitasi termasuk sudah di ACC juga adalah ongkirnya ya Bu. Cerita singkat Bu, ongkirnya gimana? Jadi Nyuwun Sewu Pak Hermanto, jadi seperti tadi Mas Nuk ngirimnya kemana tadi, ke Malang ini gitu lewat IG, kan itu ada biaya transportasinya ya, biaya ongkirnya gitu. Nah maka di Pemda DIY atas sudah setujui Pak Harwanto, tahun ini kita difasilitasi anggaran 3,5 miliar. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu semua yang siap untuk maju ikut di Sibakul dan lolos di Market Hub. Jadi produknya nanti masuk di Sibakul, jadi anggota Sibakul, masuk di Market Hub Sibakul, dikurasi, lolos, nanti saat ada pembelian ongkirnya yang nanggung dari, jadi kalau nggak ada ongkirnya biasanya langsung oh ya harganya 200 nggak tambah ongkir, biasanya terutama kalau saya dengan ibu-ibu, oh 200 tambah 20.000, wah mahal ini gitu ya, eman-eman ya bisa nggak tuku cabe gitu. Nah itu kan oh sudah gitu. Begitu juga tadi ibu yang keripik ubi, tapi syaratnya harus punya NIB, harus punya foto produk, harus bisa tahu terhadap produk ini sebetulnya apa sih rohnya, storytelling ceritanya gitu ya, minimal captionnya jelas gitu. Tapi itu nggak bisa nggak sendiri, nanti kita juga akan dampingin, nanti teman-teman dari pendamping juga dampingin lebih lagi di sini karena Desapreneur, nanti pendampingnya juga akan intent ke sini gitu. Gitu. Kabar baik Nugroho, iya. Ibu-ibu juga banyak loh. Iya, nanti karena nggak ada ongkir itu biasanya belinya lebih tambah banyak. Tidak hanya di sini loh, bisa sampai luar Jawa, bahkan juga sampai ke luar negeri. Cuman yang ke luar negeri memang kita kita lebih create bareng-bareng kerjasama dengan Kadin DIY. Oke. Yang jelas fasilitasnya itu luar biasa. Seneng lah ini Bu. Free ongkir loh Bu. Harganya satu pouch gitu berapa Bu?
10.000. Ini kan kalau free ongkir kan minimal 50.000. Jadi yang cuman mau beli satu, lihat kalau free ongkir jadi beli 5. Gitu. Kan seneng malahan jadi laris gitu ya. Tepuk tangan dong buat Dinas Koperasi dan UKM DIY. Itu salah satu terobosan dari Bu Kepala Dinas yang diiriin sama daerah-daerah lain. Gak ada daerah lain yang Pemdanya itu mau kasih free ongkir. Cuma ya. di kita pokoknya yang kayak gitu. Jadi dimanfaatkan ya. Iya, maka kita tanya Pak Sugeng deh, gimana sebagai pelaku usaha dan juga pegiat koperasi ini kasih masukan dong buat para pelaku usaha di Terong, Pak. Terima kasih. Kalau si bakul naik kelas ya, Terong itu sudah sejak dulu naik kelas karena memang secara geografis kita itu ada di atas. Di awang-awang ya Pak. Iya, makanya tidak naik akan gunung bisa melawan ya. Makanya insya Allah nanti ketika mimpi kita dulu ya, sebelum wisata ini menggeliat, bahkan juga waktu itu didamping oleh saudara kita Pak Suwarwanto ini, memang wisata waktu itu masih dikelola secara sederhana. Ini mimpi awal dulu ya. Nah, lambat laun kemudian muncullah ada Mbak Cici, kemudian ada Pengger, ada Pinus, ada hampir 12 titik yang ada di destinasi wisata di Delingo ini. Termasuk Waitu Goyang, ya, ada juga apa teman-teman? Apa nggak kira-kira? Ya, Songgo Langit, ya, ada Bukit apa itu namanya di atas awan. Nah dulu ketika saya diberi kesempatan untuk mempromosikan melalui talk show di sebuah televisi lokal di Jogja, waktu itu kami sampaikan bersama pengelola wisata itu, sesuk ono rejaning daman, Delingo kuwi arep dadi Balinya Jogja. Mimpi yang sangat luar biasa waktu itu. Nah kemudian tidak lama Pak Jokowi presiden kita datang. Masih ingat ya teman-teman ya. Kemudian nggak lama kemudian Presiden Obama datang. Dan yang terakhir ini jam 3 lebih tadi Ibu Siwi datang. Dulu belum tentu datang loh ke Delingo. Nah sekarang berkesempatan hadir bersama si Bakul, dan insya Allah si Terong akan menyambut dengan baik, gitu ya. Nah mimpi kita lagi bagaimana dengan wisata itu juga bisa mempunyai daya ungkit untuk UMKM. Makanya ini harus disinergikan. Seperti sudah yang disampaikan oleh Pak Harwanto, bagaimana agar nek wong neng Delingo wisata itu urung merasa berwisata, belum bawa keripiknya, ya. Belum membawa batiknya Mas Nugroho, belum ngerasake masakane Zam-Zam. Kan ini yang harus disingkirkan. Jangan sampai ini juga mungkin harus ada kearifan lokal nih. Jadi nah, kearifan lokal Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Sepada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya, iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu?
Saya mau kondangan, Jeng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Jeng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Jeng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke. Drama baru aja dimulai, ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Jeng. Jeng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu, Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Iya, tadi kita ke kearifan lokal nih Pak Sugeng. Sekaligus nih sebagai closing statement, gimana apa sarannya dari Pak Sugeng sebagai salah satu UKM inspiratif? Yang pertama tentu saja mengharap pelaku usaha UMKM ini mempunyai NIB. Itu harus ya, keharusan. Biar nanti kita bisa mengakses semua program dari pemerintah. Kemudian yang kedua, lanjutkan terus pemberdayaan dan peningkatan kapasitas buildingnya, baik itu SDM maupun yang lain, dan nanti tentu saja dari Dinas Koperasi bisa memfasilitasi itu sampai ke pelatihan dan sebagainya. Yang kemudian yang ketiga, lakukan promosi melalui Sibakul. Yang mimpi kita adalah memang Sibakul ini adalah menjadi salah satu marketplace kita, karena tanpa ada marketplace yang baik dan itu berbayar, nggak mungkin terong itu atau pendamping yang lain itu bisa melakukan promosi dan pendampingan dan juga pelatihan-pelatihan yang ada di Sibakul. Dan ini menyambut baik atas program dari Dinas Koperasi agar masyarakat yang ada di Terong khususnya pelaku UMKM dan mungkin pemula dan yang sudah berjalan dan juga ingin berkembang, mohon terus dilakukan pendampingan. Terintegrasi antara Dinas Koperasi dan Pak Wakil DPR, kemudian dari pemerintah setempat dan juga dari pendamping-pendamping yang mungkin bisa terintegrasi, misalnya koperasi. UMKM itu akan berkembang apabila tercukupinya modal yang banyak, yang baik, yang memadai, yang sesuai dengan kebutuhan. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memang UMKM yang ada di Desa Terong ini, Kelurahan Terong ini betul-betul bisa naik kelas. Terima kasih dan mudah-mudahan sangat bermanfaat di Sibakul ini. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan apresiasi buat Pak Sugeng. Ini selalu harus saling bergandeng tangan, bersinergi ya. Pelaku UKM-nya juga nggak bisa sendiri. Butuh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dinas Koperasi juga nggak bisa sendiri. Butuh Dewan untuk menyetujui dan seterusnya. Kemudian kembali lagi ke UKM yang disetujui, berarti harus betul-betul bisa bermanfaat buat para pelaku UMKM. Yang penting gitu. Ora memengan. Nah, pengen sukses ya. M2G ya Pak Lurah ya. Ora memengan. Bukan MSG kata Bu Kadis nih Pak Lurah. Pak Lurah yang kita tagih ini terongnya harus keluar nih besok Pak. Harus, kalau orang dengar kata dusun desa terong itu cari terong nih, entah terongnya. Ceripeng terong, entah terong keju apa-apa pokoknya. Tadi dengar-dengar udah mau ada produk-produk dari terong semua ya Pak? Iya. Jadi
bisa saya katakan 1001 dari bahan terong itu bisa. Ya, sayur asem terong bisa, keripik terong bisa, bahkan yang belum saya lakukan dan saya mimpi untuk agar ada yang namanya abon terong. Itu nanti akan menjadi sesuatu yang unggulan dari terong. Jadi ada inovasi ya. Inovasi. Bentuknya itu adalah abon terong. Tinggal lihat Bu Kepala Dinas. Nanti pendampingan dari tadi yang sampaikan oleh Ibu Kepala Dinas. Nanti saya sampaikan biar nanti difasilitasi kemudian betul-betul ada abon terong. Tidak meninggalkan yang lain. Jadi jangan kecil hati teman-teman atau warga saya yang usahanya berbeda itu ya, karena saling terkaitan. Satu pesan saya Pak, jangan ada produk yang satu ini Pak. Apa? Buto terong Pak. Medeni. Kayak Pak Lurah mah buto terong. Bukan, kalau lurahnya kan kecil jadi bukan buto terong. Tapi intinya kami mendukung ya Pak Arwanto, pasti saya mendukung tapi nggak didukung Pak Arwanto, saya nggak bisa mendukung juga. Jadi dukungan juga dari Pak Arwanto. Tapi yang pasti kami sepakat dengan Pak Lurah. Nanti yang pasti harus tahu sebetulnya kebutuhan kita apa, karena ekosistemnya di sini sudah sangat luar biasa. Ada pariwisatanya, ada kerajinan, ada ahli desain grafisnya, komplit ya. Lengkap, sudah nggak keluar kemana-mana, kita sudah mencukupi terhadap kebutuhan dari para pelaku UMKM. Tinggal pemasarannya. Nah, mari kita bantu dengan Sibakul. Itu, Mas pokoknya cocok deh ya hari ini semuanya. Pokoknya langsung daftar Sibakul, jangan memengan, itu aja. Jangan tunggu besok, wong hari ini sudah disediakan, sudah kenapa besok-besok ya? Sudah ditunggu di sana. Oke. MMG. M2G. Terong non M2G. Non M2G ya. Non M2G. Terus ditulisi ora memengan. Oke, ini inspiratif juga Pak Lurahnya, jadi luar biasa. Kolaborasi dari semuanya ini semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan dong. Sekali lagi terima kasih Bu Kepala Dinas, Bu Siwi, Pak Harwanto. Semoga selalu sehat dan lancar terus. Ini membackup semua warga, dan Pak Sugeng terus menginspirasi Pak Lurah. Salam terong Pak. Salam terong Bu. Terong non M2G. M2G. Dan Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan sekali lagi buat Anda semuanya. Tepuk tangan ini berarti tanda semangat yang akan terus menyala untuk menjadikan terong ini kebanggaan dunia. Dan akhirnya kita berdua harus pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Seransan Sibakul, kita semangati lagi UMKM. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Dewangga Entertainment.
potili